Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Thumma astaftihu billadhi huwa khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat limpahan hidayah, inayah, taufik, dan ma'unah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan umat Nabi Muhammad hingga hari kiamat nanti. Khususnya marilah sama-sama kita tingkatkan sholawat kita untuk mengisi bulan Rabiul Awal di mana Nabi kita dilahirkan. Izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan jamaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena kualitas dan kuantitas ketakwaan itulah yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan posisi kita di sosial, bukan posisi kita di dunia maya, ataupun posisi kita di perusahaan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan khatib untuk menyampaikan sebuah khutbah singkat berjudul Perbedaan yang Melahirkan Kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini dikarenakan seringkali perbedaan menjadi kambing hitam, kelemahan umat Islam. Sedangkan perbedaan itu merupakan sunnatullah. Dan kita tidak bisa meminta Allah mengubah sunnahnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah sudah memutuskan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang paten di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lihat perbedaan dari sudut pandang yang lain. Bahwa setiap dari kita menyukai yang disebut dengan variasi.
kita akan mudah bosan dengan hal yang itu-itu saja. Variasi bersama atau variasi ada bersama perbedaan. Maka lumrah apabila terjadi perbedaan, misalnya fulan menyukai ini ataupun si fulan menyukai itu. Di sisi lain perbedaan juga merupakan anugerah. Perbedaan adalah sesuatu yang suci. Apabila kita memandang dunia ini sebagai sesuatu yang ciptaan Allah, maka kita meyakini bahwa segala ciptaan Allah adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan penciptanya. Dan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penciptanya adalah sesuatu yang sakral. Sebagaimana agama kita memerintahkan kita untuk menjaga nyawa, maka nyawa itu adalah sakral. Ketika agama mengajarkan kita untuk menjaga akal kita, maka akal yang diciptakan Allah adalah sesuatu yang sakral. Ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri, suami, maupun anak-anak, maka sudut pandang yang dibangun adalah bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Mereka bukan milik kita. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu perbedaan jenis kelamin, ataupun perbedaan suku, ras, bangsa, intelektual, dan sebagainya. Oleh karena itu, karena perbedaan ini adalah sesuatu yang sakral, maka apabila kita memperlakukan perbedaan ini dengan baik, maka perbedaan akan memberikan madunya kepada kita. Namun apabila perbedaan kita sikapi dengan buruk, maka perbedaan akan memberikan racunnya kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam menyikapi perbedaan kita harus menjaga tata etika kita. Sehingga perbedaan ini melahirkan madu yang mampu kita hisap manisnya dan kita bagikan manisnya kepada orang lain. Alih-alih seperti itu, apabila kita salah untuk memperlakukannya, maka kita akan menebar racun dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu perbedaan akan menghasilkan dua. Ada perbedaan yang menghasilkan kelemahan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian saling berselisih. Fatafshalu, hingga kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, bahkan baunya pun tidak ada. Wasbiru, maka bersabarlah. Dalam apa? Dalam perbedaan. Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita bahwa ini adalah ayat yang menjelaskan perbedaan yang menghasilkan kelemahan adalah perbedaan yang diselipi oleh hawa nafsu untuk saling bertikai satu sama lain. Entah disebabkan karena ego, entah disebabkan ada kepentingan dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang memperlakukan perbedaan dengan keliru sehingga orang akan bersama-sama meminum racunnya. Adapun perbedaan yang melahirkan kekuatan, kita bisa melihat Allah berfirman
Mohon maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasut, iri ataupun dengki. Wala tanajasu, janganlah kalian melakukan penawaran fiktif untuk mendapatkan untung yang tidak halal. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling menjauh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menyerobot transaksi orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Inilah perbedaan yang pada akhirnya akan melahirkan kekuatan, yaitu perbedaan yang diisi oleh rasa saling membantu dan saling bersaudara. Ketika kita melihat orang lain tersakiti, kita pun merasa sakit. Ketika orang lain merasa senang, kita pun merasa senang. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila hadis ini tidak cukup untuk meyakinkan Anda bahwa ada perbedaan yang melahirkan kekuatan, kita bisa melihat bahwa pernikahan adalah salah satu contohnya. Pernikahan mengumpulkan dua jenis makhluk yang memiliki perbedaan terbesar di muka bumi, yaitu laki-laki dan perempuan. Cara pandangnya berbeda, halusnya perasaan pun berbeda, fisiknya pun berbeda, akan tetapi melahirkan kekuatan dan ketahanan. Baik itu kekuatan rezeki maupun ketenangan jiwa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ta'amul wahidi kafi itsnain wa ta'amu itsnain kafi thalatha wa ta'amu thalathatin kafi arba'ah. Orang-orang yang hendak menikah hendaknya tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, makanan satu cukup untuk berdua, makanan dua cukup untuk bertiga, makanan bertiga cukup untuk berempat. Hal ini menunjukkan bahwa saat seorang suami istri menikah, mereka menyatukan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Maka sering disebut dengan mitsaqon ghalidho, sebuah perjanjian yang agung. Karena ini menyatukan dua entitas yang sangat-sangat berbeda. Apa yang terjadi? Lahirlah sebuah kekuatan jiwa. Lahirlah sebuah kekuatan ekonomi. Maka jika Anda dulu mengingat bahwa orang-orang tua kita ketika masih tahun 50 dan 60, mereka menikah dalam usia yang cukup dini karena untuk memperoleh ketahanan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya ketahanan ekonomi, namun juga ketahanan jiwa. Litaskunu ilaiha. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Nisa, ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, tujuannya adalah mendapatkan kekuatan jiwa, ketenangan jiwa. Inilah perbedaan-perbedaan yang melahirkan kekuatan. Jika ini belum cukup bagi Anda, maka kita bisa melihat di dalam dunia korporasi kita, bahwa ketika ada karyawan hadir untuk mendaftar menjadi pegawai sebuah organisasi ataupun sebuah korporasi, maka menjadi lazim untuk mengisi angket yang berisi SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Supaya apa? Supaya pada satu korporasi kita tidak memiliki kekuatan yang sama, dan dalam satu korporasi kita juga memiliki kelemahan yang sama. Seorang HRD yang baik pasti mengerti hal ini. Memangnya kenapa ketika kita memiliki kekuatan yang sama dan kita memiliki kelemahan yang sama, maka kita akan mudah untuk patah dan gagal di tengah jalan karena tidak memiliki variasi kekuatan.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perbedaan bisa dijadikan penutup dari kelemahan orang yang lain. Harusnya orang-orang yang berbeda menjadi kuat ketika mereka bersama. Namun apa yang terjadi? Narasi-narasi yang terjadi di dunia kita sekarang berada dalam kutub yang ekstrim. Yang pertama, menyalahkan perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan ras, suku, semuanya pun bisa dijadikan kambing hitam. Tentu orang yang hanya bisa mengkomplain, tentu dia tidak bijak. Ataupun dalam kutub yang sebaliknya, bahwa perbedaan ini adalah laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutub ini pun tak benar. Harusnya kita bisa bersikap lebih positif di dalam perbedaan, baik itu perbedaan pandangan, perbedaan kekuatan, perbedaan kelemahan, bahkan perbedaan politik sekalipun. Bapak dan Ibu, dimanapun Anda mendengar video ini, perbedaan pendapat tidak pernah melahirkan kerusakan. Cara kita menyikapi perbedaan itulah yang merusak dunia kita. Oleh karena itu sekali lagi maka kita berhenti untuk menyalahkan takdir yang Allah sebut dengan perbedaan. Marilah sama-sama kita bersikap lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, karena sikap dewasa itulah yang akan menetapkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik dan memiliki Tuhan yang maha pengampuni beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di negara ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, syarat perbedaan untuk menjadi kekuatan adalah bagaimana kita mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan jiwa yang suci, dengan jiwa yang bersih, dengan akal yang sehat. Jangan sampai kita mudah terjebak di dalam narasi-narasi provokatif. Karena itu bukan hanya merusak diri kita, itu juga merusak keluarga, masyarakat, bahkan keturunan-keturunan kita pun akan malu dengan perilaku para pendahulunya. Marilah sama-sama pada kesempatan kali ini kita berikan a good legacy kepada anak-anak kita. Memberikan warisan-warisan terbaik. Memberikan mereka bagaimana cara menyikapi perbedaan. Memberikan mereka contoh bagaimana kita bersatu dalam perbedaan yang melahirkan kekuatan. Bukan kita berbeda lantas melahirkan kelemahan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tilik kembali di dalam sanubari kita yang paling dalam. Di dalam kita berbeda, kenapa kita berbeda? Bagaimana cara kita berbeda? Apakah perbedaan kita adalah perbedaan yang tak memiliki titik temu, ataukah perbedaan yang memiliki titik temu? Jika perbedaan yang kita lakukan memiliki titik temu, maka segeralah kita berkumpul untuk berada di titik temu dan kita saling mentoleransi ketika kita dalam titik beda. Oleh karena itu, sekali lagi, Allah berfirman kepada kita berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jaga diri kalian wahai orang-orang beriman. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan dirimu siapa orang-orang yang membuat narasi-narasi negatif yang disebarkan hari-hari ini. Kapan idza tadaitum? Kalau kita benar cara berpikirnya. Kalau kita benar cara merasa, hari-hari ini kita tidak kehilangan intelektual, kita kehilangan naluri rumongso, kita kehilangan sesuatu yang kita sangat sanjung, yaitu kehilangan perasaan. Sensitivitas kita sebagai manusia mulai pudar.
Ilallahi marji'ukum, maka bagaimana caranya untuk mengembalikan sensitivitas kita balik kepada Allah. Kita tanya bagaimana moral itu dibangun di dalam Islam. Kita baca kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik moral para sahabatnya, berkata benar, berperilaku benar, dan menyampaikan gestur-gestur secara benar. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian pada akhirnya ingatlah bahwa kita kelak akan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, dan sikap apa yang kita tunjukkan. Oleh karena itu, maka marilah sama-sama kita tingkatkan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat kepada Nabi adalah salah satu dari turunnya 10 berkah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersalawat sekali, maka turunkah berkah kepada kita 10 kali. Maka barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka turun kepadanya 1000 keberkahan. Mudah-mudahan kita menghadapi masa-masa yang sensitif ini dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding menyebarkan konten-konten dan terpengaruh atau bahkan terprovokasi oleh konten-konten yang negatif. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan perbedaan yang menuju kepada kekuatan, bukan menuju kelemahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan an baladi Indonesia khassah wa min buddal muslimina 'ammah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nastaudi'uka Indonesia ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ummata sayyidina Muhammad fi Indonesia wa fi masyariqil ardi wa magharibiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.